Ya, Windy Noverita benar. Penghasilan tidak kena pajak ya. Oke, Windy duluan jawab itu. Oke. Nomor 2 ya. Salah satu objek PPh pasal 21. Salah satu objek PPh pasal 21. Salah satu objek PPh pasal 21. Bukan komisi. Ya, jawabannya benar, karyawan. Olivia ya. Nomor 3. Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Ya, ini benar. Jawabannya wajib pajak. Soalnya belum selesai udah bisa dijawab ya. Pintar semuanya. Nomor 4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak diharuskan memiliki. Ya, betul, Yongki benar. Nomor pokok wajib pajak ya. Ini ibaratnya KTP istilahnya kalau untuk dipajak. Nomor 5. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Ya, itu materi pertemuan pertama itu. Bukan pisah harta, tapi hampir benar, hampir mendekati. Hampir benar Yunika, tapi kurang tepat. Ini benar, hidup terpisah, hidup berpisah ya. Oh, lebih benar si Esperanza karena dia berpisah. Kalau Winnie terpisah itu beda. Sorry, berarti Esperanza yang benar ya. Ingat, berpisah dan terpisah berbeda ya pengertiannya. Nomor 6. Pemberian barang atau kenikmatan dan bukan dalam bentuk uang.
pemberian barang atau kenikmatan, dan bukan dalam bentuk uang. Ya, jawabannya natura. Yang duluan Clarissa Suryanti. Jadi natura ini bisa dalam bentuk beras, dalam bentuk susu, dalam bentuk misalnya tisu, ataupun kebutuhan rumah tangga, itu bisa dikatakan sebagai natura. Nomor 7. Garis keturunan lurus 1 derajat. Garis keturunan lurus 1 derajat. Masih belum ada yang tepat jawabannya. Masih belum ada yang tepat ini. Benar. Semenda jawabannya. Semenda. Berarti windy. Windy yang benar. Ini yang di PowerPoint-nya ada saya kasih tanda warna merah sama hijau itu. Kalau masih ingat ya. Yang garis lurus sederajat sama semenda ya. Kalau semenda tuh dia ada tuh di materinya juga ada saya jelasin di Word, di PDF-nya. Nomor 8. Bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan yang baru didapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih. Bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan. Jawabannya tantium itu. Selina duluan ya. Ya, Selina Seren. Jadi itu namanya tantium. Itu dikenakan PPh pasal 21 juga ini. Tadi natura juga sama, dikenakan PPh pasal 21. Kalau natura, itu hitungan PPh pasal 21-nya nanti mengikuti harga pasar. Misalnya pemberian beras 2 kilo, berarti tinggal kalikan 2 kilo kali harga pasar dari beras tersebut. Ya. Kalau tantim kan jelas dalam bentuk rupiah ya. Nomor 9. Bukan objek PPh 21. Bukan objek PPh 21. Apakah itu? Masih belum ada yang tepat. Masih belum ada yang tepat. Saya kasih clue deh. Biasanya dikejar oleh mahasiswa. Apa itu? Ya, Clarisia benar. Jawabannya beasiswa. Jadi beasiswa, zakat, termasuk bantuan ya, tapi jumlah kolomnya nggak cocok tadi itu. Termasuk juga hibah ya, itu tidak termasuk objek PPh pasal 21. Nomor 10. PPh pasal 22 dengan tarif 0,3% dari DPP.
PPh 22 yang tarifnya 0,3%. Apakah itu? Ya, jawabannya baca. Siapa yang duluan? Clarisia. Itu di materi ada ya, tertulis semuanya. Ada 5 produk itu, tidak salah. Oke, kita lanjut nomor 11. Salah satu kegiatan yang dikenakan PPh pasal 15. Kegiatan yang dikenakan PPh pasal 15. Pelayaran benar, tapi tidak cocok kolomnya. Tidak cocok ini jumlah barisnya. Ya, penerbangan yang benar. Olivia duluan. Nomor 12. Salah satu objek PPh pasal 23. Ya, Mela Wayuni benar. Jawabannya sewa. Nomor 13. Salah satu kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22. Ya, Esperanza benar. Jawabannya ekspor. Yang sekali menjawabnya, berarti ini hari ini benar-benar belajar ya untuk ujian. Nomor 14. PPh pasal 22 dengan tarif 0,25% kali DPP. PPh pasal 22 dengan tarif 0,25%. Ya, jawabannya semen. Dewi Meriana. Oke. Pintar-pintar kelas ini ya. Nomor 15. Salah satu metode penyelenggaraan untuk orang pribadi. Salah satu metode penyelenggaraan untuk orang pribadi. Esperanza benar. Pembukuan. Jadi orang pribadi itu boleh memilih ya sebenarnya. Bisa pembukuan, bisa pencatatan. Umumnya pencatatan ya. Tapi kalau ada yang punya usaha, lebih baik pakai pembukuan biar lebih rapi dan beban biayanya pun bisa dibebankan untuk sebagai pengurang pajak. Nomor 16. Subjek pajak luar negeri di PPh pasal. Subjek pajak luar negeri di PPh pasal. Ada khusus satu pasal yang isinya untuk wajib pajak luar negeri itu. Ya, Selina Seren benar. 26. Tapi yang lebih tepat Clarisia ya, karena dia eja satu-satu. Jadi Clarisia yang benar.
26. Harus dieja itu. Clarisia. Jadi memang PPH pasal 26 ini isinya memang untuk yang luar negeri semua. Baik orang pribadi maupun yang badan usaha tetap ya. Nomor 17. Bagi hasil perusahaan kepada pemegang saham yang dikenakan PPH final. Oke, Christina duluan ya, dividen. Christina nomor 17. Nomor 18. PPH pasal 17 membahas tentang PPH pasal 17 membahas tentang bukan pajak penghasilan, bukan harga. Ya, Clarisia benar. Jawabannya tarif. PPH pasal 17 ini yang ada tarif 5%, 15%, 25 dan 30. Tapi sekarang ada undang-undang baru ya. Ada lagi yang 35%. Yang kemarin sempat saya share tentang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Itu ada beberapa aturan yang baru yang sudah update ya. Tapi sayangnya karena kita kuliahnya di semester ini, tentu saya ngajarnya pakai yang belum update jadinya ya. Ini untuk sebagai tambahan pengetahuan aja. Memang kalau belajar pajak ini harus update peraturan terus, terutama yang bekerja sebagai konsultan pajak. Itu harus selalu update tuh di Ortex-nya. Download peraturan terbaru ya. Nomor 19, 5 huruf. Yang menjadi pembeda status PTKP berupa TK dan K adalah bukan iuran. Apa yang membedakan tidak kawin dan kawin? Bukan iuran jawabannya. Ya, istri. Siapa yang jawab pertama tadi? Olivia. Ya. Udah jelas ya, yang membedakan pasti istri ya. Kalau nggak punya istri ya TK, kalau punya istri jadi K. Masalah 0123 itu kan masalah tanggungan. Tanggungan anak atau ya itulah yang tadi sedara atau sebenda itu. Nah, itu yang 0123. Masalah TK dan K itu adalah istri yang jadi pembedanya. Nomor 20. Ini pertanyaan paling mudah. Sama seperti pertanyaan nomor 6 saat UTS tadi. Nomor 20. Siapa nama dari ketua kelas? Ya, Cynthia duluan jawab. Ini kok banyak sekali cewek yang dapat. Ini ngetiknya cepat sekali mereka ya. Para ibu-ibu wanita. Pakai cheat tuh kok, pakai cheat. Atau gini, sering ngegosip lewat WA grup ya. Yang duluan Cynthia ya. Oke, bisa dijawab semua berarti terbukti ya kalian semua hari ini belajar jadi bisa jawab pertanyaan dengan cepat. Tadi sekilas saya lihat nilainya belum saya nilai, cuma saya lihat jawabannya bagus-bagus.
Terutama yang nomor 6 ya. Ada yang pilih THR karena pusing, nggak tahu mau gimana habisin THR. Olivia 1, 2, 3. Ini 1. Yongki 1. Esperanza 1, 2, 3. Clarissa Suryanti 1. Windy 1. Selina Seren 1. Clarisia 1, 2, 3, 4. Kok Windy 2 nggak sih? Oh, Windy 2 kok. Windy. Di mana Nomor tuh? 1 sama 7. 1. Ya. Oh iya. Sorry. Windy 2. Mela 1. Dewi 1. Christina 1. Cynthia 1. Berarti pemenangnya Clarisia. Nah, selamat kepada Clarisia. Mana Clarisia? Riko. Ah ya, selamat ya. Nanti hadiah pulsanya saya kirim ke nomor WA yang terdaftar di grup ya. Terima kasih, Ko. Mau hadiah kalau enggak saya kirim ke Yongki pulsanya. Oke. Gimana mau bahas ini? Jawaban UTS tadi. Boleh. Mau ya. Boleh kok. Apa sih susahnya UTS tadi? Setengah jam siap kan? Oke, nomor 1. Apabila perhitungan PPh pasal 21 sebesar 10.000 dan seseorang punya NPWP, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong ya tetap 10.000 kan? Tidak akan berubah. Iya, Kak. Nomor 2. PPh pasal 23 5.000. Tidak punya NPWP. Maka yang harus dipotong karena PPh pasal 23 ini 100% lebih tinggi tarifnya kalau tidak punya NPWP. Berarti 5.000 menjadi 10.000. B jawabannya, nomor 2. Nomor 3. Kapan PPh 22 harus dilaporkan? Ya, jawabannya tanggal 20 bulan berikutnya. Bisa juga 10 hari setelah batas akhir pembayaran masa pajak bersangkutan. Karena PPh 22 kan harus disetor dan dibayarkan tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, di 3B itu kan tulisannya 10 hari setelah batas akhir pembayaran. Berarti jawabannya A dan B benar. Nah, berarti C jawabannya ya, nomor 3. Karena tanggal 20 benar, 10 hari setelah batas akhir pembayaran juga benar. Kok bukannya paling lambat ya tanggal 20-nya kok. Iya, betul. Berarti kan tanggal Itu 20. maksudnya di sini kan dibilang harus tanggal 20 gitu, tanggal 20, bukan paling lambat tanggal 20 kok. Tanggal 20 itu maksudnya. Jadi jawabannya C itu, A dan B benar. Oke, kok makasih kok. Nomor 4, tidak memiliki NPWP. Apakah salah apabila tidak memiliki NPWP akan meningkatkan tarif PPh pasal 25? Logikanya gini aja lah. Kalau punya NPWP, kalau bisa menghitung PPh 25, itu pasti punya NPWP. Tidak mungkin tidak punya. Nah,
Apakah salah apabila tidak punya NPWP akan meningkatkan tarif? Jawabannya iya. Jadi A jawabannya nomor 4. Logikanya gitu. Cuman kalimatnya sengaja saya bikin kalimat negatif biar kalian agak sedikit berpikir. Nomor 5. Kenapa perhitungan PPh 29 harus di akhir tahun pajak? Ya, karena PPh 29 ini kan tinggal ngurangin pajak terutang dengan kredit pajak. Dan itu pun memang isinya harus di akhir tahun pajak, tidak mungkin di awal tahun kan? Kalau kita lihat formulirnya aja itu isinya di akhir tahun, di SPT tahunan. Gitu. Kalau yang nomor 6, ya itu gampang lah. Yang penting kalian pilih aja slogan, kalian jelasin, dah dapat nilai. Jadi gimana? Kira-kira nilainya berapa nih? Sangat indah, Bro. Saya yakin kalian semua bisa lah lulus. Nilainya bagus kok. Enggak, kok udah kena kok di ada. Jadi udah siap semua ujiannya? Atau ini terakhir? Minggu Ada depan satu masih lagi, ada Kak. Ada satu statistik. lagi kok minggu depan. Oh, mata kuliah apa tuh? Statistik. Statistik kok. Dosennya Bu Evelyn ya? Bukan kok, Pak Pak Dadi. Pak Dadi kok. Dadi kok. Oh. Biasanya Pak Dadi memang pertemuan 9. Bu Evelyn juga biasanya ujiannya pertemuan 9 itu. Setidaknya kalau ada dosen yang kasih ujian pertemuan 9, lebih lega ya. Jadi 1 minggu itu nggak berat banget ujiannya. Ujian sama saya berat nggak? Berat nggak kok? Meragukan? Iya, Bu. Agak bingung kok. Ya, memang sengaja saya bikin bingung. Ada lagi yang mau dibahas hari ini? Kalau tidak ada, mari kita foto bersama ya untuk kenang-kenangan. Silakan buka kameranya bagi yang belum buka. Nih, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Yuk, sekali lagi gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sudah hadir pada games kecil kita malam ini. Semoga nilai ujiannya bagus-bagus. Semoga bisa lulus 3,5 tahun untuk kalian semua. Terima kasih dan selamat malam. Oke, silakan sudah boleh leave Salam Zoom. kok. Terima kasih kok. Terima kasih, Kak. Malam. Terima kasih, Kak. Selamat malam. Ya. Terima kasih kok.